Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang aplikasi spektrofotometer serapan atom. Nama saya Hairunisa Ramatudini dengan NIM 1933002. Analisis kandungan logam timbal, kadmium, dan merkuri dalam produk jamu pegelinu yang beredar di Kota Pekanbaru. Berikut lampiran jurnalnya. Saya Firda Maudina, NIM 1933005. Sini ada preparasi sampel, pengukuran kadar, analisis data, dan hasil analisis kadar. Saya Riris Antonieta Juliani dengan NIM 1933009. Ada pula alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah spektrofotometer serapan atom, yang disingkat SSA, SIMAX tipe AA7000, SSA UAP, dingin SIMAX tipe AA6300, lampu HCl-PB, lampu HCl-CB, lampu HCl-HG, hot plate, gelas ukur, kaca arloji, beker glass, Erlenmeyer, pipet volume, botol polietilen, pipet tetes, spatula, aluminium foil, dan kertas Wetman nomor 42. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel produk jamu pegalinu yang sediaan cukup dengan 6 merek yang berbeda, yang diambil secara acak di pasar tradisional Pekanbaru. Ada PbO32, CbNO32, HgCl2, H2O2, HCl pekat, HNO3 pekat, H2SO4 pekat, KMNO4, H2S2O8, hidroksilamin NaCl, NCl2, dan Aquades. Nama saya Friska Desti Isma Putri, NIM 1933014. Preparasi sampel A, logam PB, dan CD. Masing-masing sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 11,25 ml HCl pekat, dan 3,75 ml HNO3 pekat, dipanaskan di atas hot plate, dan ditutup dengan kaca arloji. Setelah sampel mendidih kurang lebih 10 menit, penutup kaca arloji dibuka, ditambahkan sedikit demi sedikit H2O2 sebanyak 2 ml. Dipanaskan hingga warna larutan berubah menjadi lebih jernih dari larutan semula. Erlenmeyer diturunkan dari atas hot plate dan didinginkan, kemudian larutan disaring dengan kertas saring Wetman nomor 42, larutan hasil destruksi yang didapat dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Nama saya Siti Rahmawati di NIM 1933018, B logam Hg. Sampel ditimbang sebanyak 1,0 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat dan 2,5 ml HNO3 pekat. Ditambahkan 15 ml larutan KMNO4 5% dan tunggu sampai 15 menit. Bila warna ungu hilang, ditambahkan lagi KMNO4 sampai warna ungu tidak hilang. Kemudian ditambahkan 8 ml K2S2O8 5%, dipanaskan dalam penangas air selama 2 jam pada suhu 95 derajat Celcius. Setelah itu, sampel didinginkan pada suhu kamar. Ditambahkan secukupnya larutan hidroksilamin NaCl untuk mereduksi kelebihan KMNO4, kemudian ditambahkan 5 ml SnCl2 10%. Nama saya Irnawati, pengukuran kadar. Peralatan SSA disiapkan dan dioptimalkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Absorbansi larutan standar dan sampel diukur dengan alat SSA. Kemudian dibuat kurva kalibrasi larutan standar setiap kali melakukan pengujian, dengan memplotkan antara konsentrasi standar dengan absorbansi yang terukur oleh SSA
koefisien regresi dan kurva standar dihitung. Minimal R sama dengan 0,9975, dibuat persamaan regresi, kurva, kalibrasi, standar, dan konsentrasi sampai sampel dihitung melalui kurva kalibrasi. Nama saya Fadia Husna dengan NIM 19330021. Di sini ada analisis data. Analisis data dari hasil penentuan kadar logam berat Pb, Cd, dan Hg menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan nyala dan spektrofotometer serapan atom uap dingin, SSA uap dingin, dari produk jamu pegalinu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan kurva kalibrasi. Saya Septia Putri Salsabila dengan NIM 19330028. Di sini ada hasil analisis kadar. Hasil pengukuran kadar logam timbal atau Pb, kadmium atau Cd, dan merkuri atau Hg dalam jamu pegalinu menggunakan spektrofotometer serapan atom dapat dilihat pada tabel. Kode sampel A, Pb-nya tidak terdeteksi, Cd-nya tidak terdeteksi, dan Hg-nya 0,29. Pada kode sampel B, Pb-nya 34,94, CD-nya tidak terdeteksi, dan Hg-nya 1,79. Kode sampel C, Pb-nya 10,0, CD-nya tidak terdeteksi, dan Hg-nya 0,21. Kode sampel D, Pb-nya 14,20, CD-nya tidak terdeteksi, Hg-nya 1,82. Kode sampel E, Pb-nya 9,20, CD-nya tidak terdeteksi, dan Hg-nya 0,87. Kode sampel F, Pb-nya 20,40, CD-nya 0,1, dan Hg-nya 0,67. Batas cemaran logam dari BPOM RI, Pb-nya 1, CD-nya 0,2, dan Hg-nya 0,03. Saya Rika Bandarsati dengan NIM 19330033. Kandungan logam timbal pada sampel jamu memiliki perbedaan berdasarkan merek jamu pegalinu. Hasil kandungan logam Pb tertinggi ditemukan pada sampel B sebanyak 34,94 mg per kilogram. Sampel jamu pegalinu A tidak terdeteksi logam Pb. Sampel jamu pegalinu C dan E mengandung kadar logam timbal Pb hampir sama, yaitu 10 mg per kilogram dan 9,2 mg per kilogram. Kandungan logam CD pada sampel jamu pegalinu umumnya tidak terdeteksi. Dari 6 sampel yang dianalisis, hanya satu yang mengandung logam kadmium, yaitu sampel F sebanyak 0,1 mg per kilogram. Terdapatnya logam berat Pb dan Cd dalam produk jamu kemungkinan mengkontaminasi jamu pada saat proses produksinya. Mousavi dan kawan-kawannya. Umumnya, alat yang digunakan pada proses produksi terbuat dari logam. Pengeroposan logam pada alat-alat yang dipakai pada proses produksi kemungkinan bercampur dengan jamu. Sampel jamu dengan kode A tidak terdeteksi logam Pb, sedangkan sampel dengan kode A, B, C, D, dan E tidak terdeteksi logam Cd. Hal ini disebabkan kemungkinan sampel tidak mengandung atau tidak terkontaminasi logam timbal dan kadmium. Saya Nisa Ruhi dengan NIM 19330051. Ini adalah merupakan diagram kandungan logam Pb atau timbal, Cd atau kadmium, dan Hg atau merkuri atau bisa disebut juga dengan raksa. Dalam sampel jamu pegalinu dengan merek yang berbeda. Dapat dilihat dari diagram ini bahwa kandungan logam Pb atau timbal tertinggi ditemukan pada sampel B, yaitu sebanyak 34,94. Sedangkan kandungan logam Hg atau merkuri terbanyak terdapat pada sampel B, yaitu sebanyak 1,79, dan kandungan Cd atau kadmium hanya terdeteksi pada sampel F. Saya Dewi Setiawati, NIM 19330074. Kandungan logam merkuri pada semua jamu pegalinu yang dianalisis pada penelitian ini jauh di atas nilai ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM RI, yaitu 0,03 mg per kilogram. Menurut Yuan, kontaminasi logam merkuri terdapat di dalam produk jamu kemungkinan berasal dari bahan baku jamu. Berdasarkan ada tidaknya nomor BPOM RI
yang memiliki nomor BPOM 2 diantaranya terdeteksi logam PB dan semua sampel terdeteksi adanya logam Hg. Sedangkan sampel yang tidak memiliki nomor BPOM, semua sampel mengandung logam PB dan Hg. Kandungan logam PB dan Hg yang didapat masing-masing berada di atas ambang batas yang ditentukan oleh BPOM RI, yaitu 1 mg per kilogram dan 0,03 mg per kilogram. Untuk logam kadmium yang diperoleh masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan BPOM, yaitu 0,2 mg per kilogram. Saya Mayura Nadia Lestari, NIM 1933089, mengkonsumsi jamu yang mengandung logam berat secara berlebihan dapat menyebabkan akumulasi logam tersebut di dalam tubuh meningkat, sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh karena logam berat ini bersifat toksik. Keracunan PB yang akut dapat menimbulkan gangguan fisiologis dan efek keracunan yang kronis pada anak yang sedang mengalami tumbuh kembang. Keracunan dapat mengganggu susunan syaraf pusat maupun syaraf perifer. Kelainan syaraf perifer dapat berupa parestesia, hilangnya rasa pada anggota gerak dan mulut, dapat juga mengakibatkan penyempitan jarak pandang mata dan berkurangnya pendengaran. Dikutip dari Sumarji dan kawan-kawan 2006. Nama saya Alfira Yamanda dengan NIM 19330117. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap logam PB, CD, dan Hg pada sampel jamu pegalinu dari 6 sampel yang dianalisis, kandungan logam tersebut masing-masing berkisar 0 sampai 34,94 mg per kilogram, atau juga ada 0 sampai 0,1 mg atau per kilogram dan 0,21 sampai 1,82 mg per kilogram. Jadi, hasil kandungan logam PB dan Hg pada jamu pegalinu yang beredar di Kota Pekanbaru nilainya melampaui ambang batas yang diperbolehkan BPOM RI. Sedangkan logam CD pada jamu nilainya masih berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan BPOM RI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.